Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan curahan nikmat kepada kita dan memberikan kemudahan-kemudahan untuk beramal di atas ilmu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada di hari-hari yang mulia dari 10 pertama Dzulhijjah ini, yang telah dimaklumi dari keutamaannya. Ya, yang telah berlalu pembahasan tentang keutamaan dari 10 hari pertama Dzulhijjah yang sudah kita kaji mungkin di tempat lainnya. Baik. Tapi saya ingatkan saja dari pembahasan itu agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah agar nikmat tersebut ditambah dan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimaklumi dari keutamaan bulan Dzulhijjah yang sudah kita ketahui. Nah, dia merupakan satu di antara bulan-bulan yang mulia yang dikatakan bulan-bulan haram. Ya, dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram serta bulan Rajab, itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbesar padanya pahala seorang beramal dalamnya, dan dosa juga semakin diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala dari balasannya. Nah, kemudian juga sudah diterangkan di pembahasan yang lain dari keutamaan bulan Dzulhijjah ini. Dia merupakan di antara dari bulan-bulan haji yang sudah kita maklumi, ya, dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian kalau berbicara tentang 10 pertama Dzulhijjah yang telah kita berada di dalamnya, itu punya banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, yang Allah bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Itu pendapat dari kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya itu dari malam-malam yang 10 dari pertama Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian juga dari hari-hari yang telah kita lewati ini, yang kita sekarang masih berada di dalamnya, ini merupakan hari-hari yang paling dicintai oleh Allah, di mana pahala-pahala amalan soleh itu dilipat gandakan oleh Allah, diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas mungkin di keutamaan dari 10 pertama Dzulhijjah ini. Baik, kemudian juga dari keutamaan juga dari 10 pertama Dzulhijjah ini, dia merupakan hari-hari terbaik dari kehidupan dunia. Itu sudah kita bahas, ya, hadisnya. Nah, melebihi dari keutamaan hari-hari 10 terakhir Ramadan. Dan ada pembahasan di situ, mungkin sudah pernah disinggung juga. Dari sisi hari itu lebih utama 10 pertama Dzulhijjah ini. Dia merupakan hari-hari terbaik dari kehidupan dunia.
Adapun dari sisi malam itu lebih utama 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, itu yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan selainnya. Kemudian dari keutamaan juga yang sudah kita terangkan dari 10 pertama Dzulhijjah ini, ya, ini banyak dari ibadah-ibadah yang berkaitan khusus tentang masalah ibadah haji ya. Dari hari ke-8-nya, hari Tarwiyah, hari Arafah, 10 Dzulhijjah itu kadang berkaitan dengan dari manasik haji. Nah, dan itu juga diantara sebab kenapa kata para ulama 10 pertama Dzulhijjah ini dari hari-hari yang termulia, karena terdapat padanya dari amalan manasik haji. Nah, baik. Kemudian juga dari keutamaan juga di 10 Dzulhijjah ini, nah, terdapat padanya dari penyembelihan ibadah kurban dan terkumpul padanya berbagai macam pokok-pokok ibadah. Pokok-pokok ibadah. Ya, dari puasa, dari sedekah, dari doa, haji dan umrah. Ini bagi yang khusus melaksanakan ibadah haji ya. Ada salat, sembelihan. Nah, yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Baik, itu dari sekilas yang sudah disinggung mungkin di majelis yang lain dari keutamaan bulan Dzulhijjah, terkhusus di sini 10 hari pertamanya. Baik. Dan tema kita pada sore hari ini kita akan terangkan, ya, selain dari pembahasan tadi itu ada 5 hari besar di bulan Dzulhijjah ini yang hendaknya kita jangan terlantarkan. Ya. Sebagian hari-hari itu masuk di 10 hari pertama Dzulhijjah dan sebagiannya tidak. Dia terdapat setelah 10 pertama Dzulhijjah, tapi masih di dalam bulan apa? Dzulhijjah. Baik. Di depan kita ada hadis dari riwayat Abu Daud dan selainnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayamu tasyrik iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin." Ya, gimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaumu Arafah, hari Arafah, yaumun nahar, hari nahar, dan ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik. Itu kata Nabi, iduna ahlal Islam. Itu merupakan hari-hari raya, ya, hari-hari besar, hari-hari yang mulia umat Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Dan dia merupakan hari-hari makan dan minum. Ya, jadi berapa hari diterangkan tadi? Yang pertama hari Arafah. Yang kedua hari apa? An-Nahar. Nanti akan diterangkannya apa itu hari Nahar. Dan yang ketiga hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini akan diterangkan juga. Hari tasyrik itu 3 hari. Jadi semuanya ada 5 hari yang merupakan hari-hari besar di bulan Dzulhijjah ini. Yang Nabi terangkan dia merupakan hari-hari makan dan minum. Baik. Sebelum kita masuk di pembahasan dari hadis ini, kita terangkan sedikit di situ dari derajat hadis yang telah kita bacakan. Ya. Hadis ini dari banyak riwayat diterangkan oleh para ulama. Dari riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, ya, dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, tapi dalam lafaz yang sedikit berbeda ya. Nah, dan hadis yang telah kita bacakan tadi itu dari hadis yang disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Abi Dawud dan Sahih At-Tirmidzi. Dalam bab ini ada sejumlah hadis yang mirip atau yang semakna atau yang cocok dimasukkan dalam pembahasan ini ya, sehubungan dengan masalah hari Arafah, hari Nahar, dan hari-hari tasyrik. Ya, itu diterangkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Sudah ada hadis dari Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Hurairah, Jabir, ya, Nubaisyah
Al-Hudali nanti akan datang ya. Kalau Harits Ubaisy ini akan datang insyaallah taala nanti di pembahasan. Anas bin Malik, Ka'ab bin Malik, Aisyah, Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr, dan selainnya dari para sahabat. Jadi ada mereka-mereka tadi ini itu dari sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis yang membahas tentang masalah hari-hari besar ini, ya, dari hari Arafah, hari Nahar, dan hari-hari Tasyrik. Baik, kita lihat dari biografi ringkas sahabat. Tadi namanya Uqbah bin Amir. Ya, Uqbah bin Amir bin Isa al-Juhani. Nah, itu nama lengkapnya ya. Uqbah bin Amir bin Isa al-Juhani. Semoga Allah meridai beliau. Beliau lahir sekitaran 15 tahun sebelum hijrah. Ya, jadi beliau ini memang sudah lahir sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena ada 15 tahun beliau sudah lahir di dunia ini. Ya, lahir di dunia ini sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah mungkin umur beliau sudah sekitaran 15 tahun. Baik. Dan beliau banyak keutamaan ya. Beliau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi Nabi itu kan kadang atau pada keseluruhan dari pembahasan, kadang kalau beliau menulis surat itu beliau suruh dari para sahabat situ yang menulis. Iya. Nah, jadi beliau dari salah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli qiraah juga. Ya, ahli syair. Ya, ahli fikih. Nah, dan dari salah seorang sahabat yang paling baik, yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ini Uqbah bin Amir. Memang ada beberapa sahabat ya yang bagus suaranya dalam membaca Al-Qur'an. Yang Nabi kadang menyimak dari mereka-mereka itu bacaan Al-Qur'anul Karim agar didengarkan begitu. Kadang Nabi SAW menyuruh mereka untuk membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran agar Nabi simak. Dan juga dari keutamaan Uqbah bin Amir ini, dari salah seorang sahabat yang dikatakan ahli suffah. Ya, ahli suffah itu yang tinggal di masjid ya, Masjid Nabawi ketika itu bersama Abu Hurairah, yang memang fokus ya belajar ilmu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, baik. Dan beliau menyaksikan peperangan-peperangan. Di sini diterangkan di sebagian peperangan pembukaan Syam. Ya. Kalau Syam itu sekarang banyak negara di situ ya. Ya, masuk di situ Palestina, Albania, ya, Suria gitu ya. Yordania itu masuk negara Syam. Damaskus begitu ya. Itu sekitaran Syam. Dan juga pembukaan kota Mesir, ya, negeri Mesir ya, bersama Amr bin Al-As. Ya, sahabat Amr bin Al-As dari sahabat Rasulullah SAW juga yang mukim di Mesir setelah Rasulullah wafat. Dan beliau dari sahabat yang mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan di perang Siffin. Ada 55 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. 17 diantaranya ada dalam Sahihain ya, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Beliau wafat di Mesir ya, di tahun 58 Hijriah. Di tahun 58 Hijriah. Ini Uqbah bin Amir. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita kembali ke lafaz hadis tadi itu. Dikatakan di situ Yaum Arafah. Ya, hari Arafah. Nah, hari itu dimaklumi ya. Hari itu kan dimulai dari apa di situ kayaknya kurang tepat ya, nanti diperbaiki. Dari terbitnya fajar ya. Dari terbitnya fajar subuh sampai berakhir ketika tenggelamnya bulatan matahari. Di situ ditulis terbitnya matahari ya. Itu kurang tepat. Iya. Jadi hari itu kan seperti itu ya. Dikatakan di hari dari terbitnya fajar. Fajar itu kan cahaya putih pertama yang muncul di ufuk timur.
Pertanda waktu berpuasa kan, kalau waktu puasa di situ. Itu yang dikatakan apa? Fajar. Ya, semakin bertambah terang, gitu kan? Dan semakin terang. Itu awal dari hari. Kemudian akhirnya dikatakan hari itu sampai tenggelamnya apa? Bulatan matahari. Dipahami ya? Baik. Itu yang dikatakan hari. Dan sudah ada materi di belakang. Sudah? Kasih materinya itu di belakang. Baik. Itu sekira malam ya, yang dikatakan hari. Dikatakan hari Arafah. Ya. Nah, kapan itu hari Arafah? Hari Arafah maksudnya di tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kemudian yang kedua di situ dikatakan hari Nahar. Hari Nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Dikatakan dia Nahar karena ada sembelihan di situ ya, yang disembelih. Onta itu kan kalau dia disembelih di naharnya, di lehernya begitu, ditusuk. Itu cara menyembelih onta ya. Ya, bukan dibaringkan onta. Onta tidak bisa dibaringkan ya. Tidak ada yang bisa banting onta. Kalau sapi, kambing bisa dibanting. Kalau onta tidak bisa. Tapi dia ditusuk di naharnya. Itulah dikatakan hari An-Nahar. Hari penyembelihan begitu ya. Baik. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Itulah dari awal penyembelihan apa? Hewan kurban. Kemudian yang berikutnya dikatakan di situ hari-hari tasyrik. Ini di tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah setelah hari Nahar tadi ya. Jadi ini 5 hari ya. Tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13. Ini disebut hari-hari besar di bulan Dzulhijjah. Nah, dikatakan oleh Nabi tadi apa? Iduna ahlal Islam. Ya, dikatakan hari raya kami umat Islam. Ya, jadi ini hari raya umat Islam saja, bukan hari raya umat yang lain ya. Dan jadi mereka bergembira pada hari-hari ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya dikatakan hari-hari besar. Seorang itu bergembira dan senantiasa bersyukur kepada Allah, dihidupkan. Masih diberikan kesempatan untuk hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di muka bumi ini. Kemudian tadi dikatakan di situ dari hari-hari yang 5 ini. Nah, dikatakan wahiya ayyamu aklin wa syurbin. Ya, dia merupakan hari-hari makan dan minum. Hari makan dan minum dari sisi keumumannya begitu ya. Nah, hari Nahar kan jelas 10 Dzulhijjah itu kan haram apa? Berpuasa. Demikian pula hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kecuali di hari Arafah. Itu hari Arafah kan ada rincian di situ. Bagi yang tidak berhaji, maka disunahkan dia berpuasa di hari Arafah. Adapun bagi yang berhaji, itu disunahkan untuk tidak berpuasa. Ya, dia bersiapkan kekuatannya untuk wukuf di Arafah. Ya, kalau dari sisi misalnya dikatakan hari-hari makan dan minum, itu untuk yang berhaji seluruhnya begitu kan? Ya, di hari Arafah, hari An-Nahar dan 3 hari tasyrik tadi. Kalau untuk kita yang tidak berhaji misalnya, itu masuk 4 hari saja. Di hari Arafah ada sunnah berpuasa di situ. Ya, dipahami ya? Baik. Itu dari makna global hadis. Nah, yaum Arafah, yaumun Nahar, wa ayyamut tasyrik, iduna ahlal Islam, wa hiya ayyamu akrin wa syurbin. Hari Arafah, hari Nahar dan hari-hari tasyrik ya adalah hari-hari raya ya umat Islam. Dan dia merupakan hari-hari makan dan minum. Tapi di bawah situ kita terangkan ya dari keutamaan 5 hari ini. Itu dirinci di situ ya. Hari Arafah apa saja keutamaannya dan apa amalan yang diamalkan di situ misalnya. Ya, di hari An-Nahar juga apa keutamaannya, apa amalan yang diamalkan di situ. Dan juga di hari tasyrik
apa keutamaannya dan apa amalan yang diamalkan di situ. Itu yang hendaknya ditahu ya, agar seorang itu hidup ya di perputaran ibadah. Ya, jangan dia hidup saja begitu, tidak tahu ini hari apa, dia sekarang berada di bulan apa. Harusnya yang mewarnai dari kehidupannya, dari ibadahnya, ya, terikat dengan waktu-waktu yang Allah bersilih gantikan dalam kehidupan. Ya, seperti itu ya. Apalagi kalau sudah kita ketahui ya, ini 10 hari pertama Dzulhijjah itu harusnya kehidupannya jangan biasa-biasa saja. Ya, ada peningkatan dari hari-hari sebelumnya begitu, ada perubahan. Ini hari-hari terbaik dunia di sini, yang hendaknya kita manfaatkan dengan baik. Ya, baik. Kita di situ terangkan sebagian dari keutamaan-keutamaan dari 5 hari ini ya. Kita masuk dulu yang pertama dari hari Arafah. Ya, hari Arafah dimaklumi. Yang pertama di situ kita terangkan satu di antara dari hari raya umat Islam. Tadi kan diterangkan di hadis ya. Iduna halal Islam. Kemudian yang kedua di antara keutamaan hari Arafah, dia merupakan hari yang Allah bersumpah khusus dengannya. Dan terutama di surah Al-Fajr yang sudah kita terangkan itu ya. Itu kan mencakup hari Arafah juga. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Itu dipahami dari penafsiran ya. Demi fajar, demi malam-malam yang 10. Ini masuk juga di situ malam-malam ya, hari-hari dari Arafah. Tapi di ayat setelahnya diterangkan di situ ya dari penafsiran yang lain. Wasyaf'i wal watr. Ya, dan demi yang genap dan yang ganjil. Maksudnya apa di situ demi yang genap dan yang ganjil? Ya, kita terangkan di situ ya. Jadi kalau malam 10 itu kan sudah dipahami ya. Itu malam yang 10 dari bulan Dzulhijjah ini yang pertama. Ya, 10 malam pertama dari bersama harinya dari bulan apa? Dzulhijjah menurut pendapat kebanyakan ulama. Adapun yang genap ya, itu kata para ulama adalah dikatakan tadi wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang apa? Al-watr. Ya, yang ganjil. Yang maksudnya yang genap di situ adalah hari 10 Dzulhijjah. Adapun yang ganjil itulah hari Arafah. Itulah hari Arafah. Ini dari pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ikrimah juga seperti itu rahimahullah dan selainnya. Nah, walaupun di sini di pembahasan di penafsiran wasyaf'i wal watr itu banyak penafsiran ya. Tapi kalau penafsiran yang diterangkan tadi oleh Ibnu Abbas, Ikrimah dan selainnya, ya syafa' itu demi yang genap, maksudnya di situ adalah tanggal 10 Dzulhijjah, hari An-Nahr. Adapun Al-Watr itulah hari Arafah, ya, yang ganjil. Baik, itu diantara dari keutamaan hari Arafah. Dan juga diterangkan juga dalam surah Al-Buruj yang sering kita hafal juga ya. Diterangkan oleh Allah di ayat-ayat pertama kan, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Was-samaa'i dzatil buruj. Itu kan sumpah-sumpah dari Allah ya. Wal yaumil mau'ud. Demi hari yang dijanjikan. Ya. Nah, wa syahidin wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya, Nabi terangkan sendiri di situ ya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi apa yang dikatakan dari sumpah-sumpah dari itu maknanya. Baik, kata Nabi SAW, al-yaumul ma'ud yaumul qiyamah. Ya, jadi kan tadi dikatakan di ayat ya, wal yaumil ma'ud. Ya, demi hari yang dijanjikan itulah hari kiamat kata Nabi. Ya. Wal yaumul mashhud yaumu Arafah. Adapun hari yang dipersaksikan itulah hari Arafah. Wasyahidu yaumul Jum'ah. Adapun syahid di situ ya, wasyahidu wa mashhud itulah hari Jumat. Asyahid hari Jumat ya. Adapun al-mashhud itulah hari Arafah. Ya. Jadi di sini diterangkan ya dari keutamaan hari Arafah itu. Dari hari-hari yang Allah kadang bersumpah umum di surah Al-Fajr, tapi di sebagian tadi surah di surah Al-Buruj di situ Allah bersumpah khusus. Ya, walaupun dilihat dari penafsiran dari para sahabat di situ ya dalam masalah ini. Nah,
Itu dari hadis yang telah kita bacakan tadi dari riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian yang ketiga dari keutamaan juga, dari keutamaan hari Arafah ini, dia merupakan hari yang disunahkan berpuasa. Dari sudah disinggungnya selain jamaah haji kan. Nah, diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa shaumu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah ayukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menggugurkan dosa-dosa ya di tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Ya, dua berturut-turut. Ya, digugurkan dosa-dosa bagi yang berpuasa hari Arafah tersebut. Nah, adapun bagi yang berhaji, itu di pendapat kebanyakan ulama, mereka disunahkan untuk berbuka. Ya, dari sunnah Rasulullah SAW, beliau tidak berpuasa ketika itu di hari Arafah saat beliau berhaji. Tapi di selain dari jamaah haji, itu disunahkan mereka berpuasa karena ada keutamaan tadi yang telah diterangkan. Baik. Kemudian dari keutamaan yang lain di hari Arafah ini juga, dia merupakan hari yang disunahkan untuk memulai takbir muqayyad. Ya. Apa takbir muqayyad? Ini sudah diterangkan, nanti dibaca di amalan bulan Dzulhijjah ya. Yang sudah kita bagi juga di situ ya. Itu maksudnya takbir muqayyad, takbir yang terikat. Dimulai dari subuh hari tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, setelah salat subuh. Ya, jadi pas setelah salam ya takbir di situ. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dia baca ya berapa kali dari apa yang dia bisa baca, dan paling bagusnya dia ganjilkan. Itu namanya takbir muqayyad. Dibaca setelah setiap selesai salat 5 waktu. Tapi dimulai dari hari di subuh hari di hari Arafah. Ya. Nah, kalau orang-orang awam kan mereka baca takbir kapan? Hah? Tidak, kalau takbirnya orang-orang awam nanti malam Lebaran kan? Ya, setelah maghrib baru baca. Ya. Kalau sunnahnya itu dari Rasulullah SAW, beliau baca takbir setelah salat itu dari subuh hari di hari Arafah. Itu yang dikatakan takbir apa tadi? Muqayyad, yang terikat dengan waktu dan tempat. Ya. Jadi awalnya itu dimulai dari subuh hari di hari Arafah. Ya, terus berlanjut zuhurnya, asarnya, sampai akhir hari tasyrik di tanggal 13 Dzulhijjah setelah salat asar. Itu terakhir membaca takbir muqayyad situ di tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, setelah salat asar masih bisa takbir lagi terakhir di situ ya. Itu untuk takbir muqayyad yang tadi yang diterangkan ya. Nah, itu yang dikatakan takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu dan tempat. Ya, karena takbir itu ada dua macam ya. Kalau mau dibahas lebih rinci lagi, takbir di bulan Dzulhijjah ini ada dua macam. Ada takbir mutlak, itu takbir yang berlaku dari awal Dzulhijjah sudah bisa bertakbir di situ ya. Ya, dia baca dimanapun dia berada, di waktu siang atau di waktu malam. Ya, kecuali di tempat-tempat yang situ memang dibenci membaca zikir ya, kayak di WC misalnya kan, tempat-tempat yang kotor. Tapi kalau tempat-tempat yang biasa itu disunahkan dibaca takbir di situ. Itu dari amalan para sahabat juga, dari Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan selainnya mereka bertakbir ketika pergi ke pasar. Ya, di 10 pertama Dzulhijjah ini. Ya. Hanya kalau sekarang mungkin kita takbir di pasar itu mungkin dibilang orang aneh-aneh lagi. Ya. Beliau ini sahabat ini dia keraskan suaranya, didengar oleh manusia di pasar, mereka juga bertakbir. Ya. Tapi ingat tadi takbir tadi ini, takbir muqayyad tadi yang terikat setelah salat itu, dan juga takbir mutlak itu tidak dilakukan berjamaah ya. Ya. Dia takbir masing-masing saja. Kalau di orang awam kan mereka apa?
berjamaah itu kan, ada yang pimpin, itu dari hal yang tidak sesuai sunnah ya. Takbir saja masing-masing. Ya, tidak perlu dipimpin. Itu dari tuntunan Nabi dan para sahabatnya seperti itu. Baik. Adapun bagi wanita, dia tidak keraskan suaranya, tapi dia membaca takbir, ya, cukup diperdengarkan pada dirinya sendiri, Tapi tadi yang kita bahas itu kalau laki-laki, dia jaharkan takbirnya. Baik. Akhirnya dari sebagian dari keutamaan juga ya. Jadi hari Arafah itu dari hari, ya, yang pertama di subuh harinya dimulai takbir muqayyad, yang sudah diterangkan tadi itu. Baik. Kemudian juga di antara keutamaan hari Arafah, dia ini merupakan hari yang Allah sempurnakan agama Islam dengannya. Ini diterangkan di hadis, ya, Umar bin Khattab ya, datang ketika itu orang Yahudi. Nah, ini orang Yahudi ya, Yahudi itu kan dimaklumi orang berilmu. Nah, dia bilang sama Umar ketika itu, wahai Amirul Mukminin, ya, ada satu ayat dalam kitab kalian baca ayat tersebut. Seandainya dia turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka pasti kami akan jadikan sebagai hari raya. Ya. Kata Umar, ayat apa itu? Kata si Yahudi ini, dia bacakan apa? Ayat surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, sampai akhir ayat begitu kan? Ya. Itulah dari kesempurnaan agama Islam. Nah, ya, pada hari ini aku telah cukupkan pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah cukupkan nikmatku sekalian dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Maka di situ kata Umar bin Khattab ketika itu, ya, kata beliau, qad arafna dzalikal yaum wal makan alladhi nazalat fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jum'ah. Ya. Kata Umar, sungguh kata beliau, aku telah mengetahui hari apa itu. Selain turunnya ayat dari itu ya. Nah, dan tempatnya di mana dia turun. Ya, ayat itu turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sedang wukuf di Arafah. Sedang wukuf di mana? Di Arafah di hari Jumat ketika itu. Jadi dia turun di hari yang merupakan hari raya, hari besar. Nah, kemudian berlapis lagi bertepatan dengan hari Jumat yang merupakan hari raya juga. Dan dia turun di tempat yang termulia, yaitu di Mekah. Ya, di Mekah ketika itu ya. Dan dia turun di hari Jumat di waktu yang terbaiknya, di sore hari. Ya, di sore harinya. Itulah surah Al-Maidah yang telah kita bacakan tadi itu. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Baik. Itu diterangkannya di hafal ayat itu. Yang sampai itu tidak hafal, orang Yahudi saja hafal ayat tersebut. Ya, kita Islam jangan sampai tidak menghafalnya. Dari ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini. Baik. Ini diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya. Kemudian dari keutamaan yang lain lagi dari hari Arafah, dia merupakan hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba-hambanya dari siksaan api neraka. Akan datang nanti hadisnya ya. Yang ketujuh, hari yang Allah mendekat kepada hamba dan turun ke langit dunia. Yang di hari Arafah ya. Yang kedelapan, hari yang Allah banggakan hamba-hambanya di depan para malaikat. Ya. Terus ini bagi jemaah haji ya. Itu memang ada keutamaan-keutamaan khusus untuk mereka. Ya, yang wukuf di Arafah itu diterangkan dalam hadis yang kita akan bacakan di sini dari riwayat Imam Muslim. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau diterangkan di situ, "Ma min ayyamin aktsara min ayyataqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah wa innahu la yadanu thumma yubahi bihimul malaikah." Fayaqulu ma arada haula. Di mana kata Rasulullah SAW, ya, tidak ada dari suatu hari yang lebih banyak di situ Allah bebaskan, nah, leher-leher dari api neraka, ya, dari hamba-hamba Allah, ya, yang lebih banyak daripada hari Arafah itu.
Nah, dan di situ Allah turun mendekat ke langit dunia kepada mereka begitu, dan banggakan mereka di depan para malaikat. Dan di sana Allah berfirman, fayaqulu ma arada haula. Ya. Apa yang diinginkan oleh orang-orang ini yang sedang wukuf di Arafah ketika itu ya. Artinya mereka didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dari keutamaan juga ya. Kemudian keutamaan yang ke-9 dari keutamaan hari Arafah, dia merupakan satu di antara hari yang paling utama untuk berdoa. Ini berlaku untuk yang wukuf dan yang tidak wukuf. Karena diterangkan dalam hadits riwayat At-Tirmidzi ya dari Abdullah bin Amr bin As, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a'u yaumi Arafah. Ya, sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Ya, itu waktu doa yang mustajabah ya. Di hari Arafah itu. Di hari Arafah. Ya. Berlaku untuk yang wukuf ataupun yang tidak wukuf. Ya, Nabi kan di sini bersabda umum. Tidak dikhususkan bagi orang-orang yang wukuf saja. Nah, jadi banyak doa-doa yang bisa dipanjatkan di hari Arafah ya. Baik. Karena itu merupakan hari yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal harinya sampai matahari terbenam. Ya, kemudian yang ke-10 yang terakhir yang kita bisa terangkan di situ dari keutamaan hari Arafah. Ya, dia merupakan hari ini bagi jemaah haji khusus ya. Keutamaan ini yang diperoleh. Ya, dia merupakan hari satu di antara rukun haji di situ diamalkan, yaitu wukuf di Arafah. Karena kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Artinya kalau dia tidak wukuf di Arafah, maka dia tidak ada hajinya. Tidak ada haji padanya. Karena dia sudah batalkan apa? Sudah tidak lakukan rukun dari rukun haji tersebut. Itu dibahas di pembahasan masalah haji ya. Di wukuf itu kan mulai dari matahari tergelincir setelah zuhur begitu ya. Sudah masuk waktu zuhur, itu sudah masuk waktu wukuf sampai tenggelam matahari. Ya. Dan kalau dia tidak sempat wukuf di jam itu tadi, dari tergelincir matahari sampai tenggelam matahari, boleh dia wukuf di malam hari. Ya, sampai mendekati subuh. Dipahami ya? Baik, itu dibahas di pembahasan masalah haji ya. Dan ini dari sekilas tentang keutamaan hari Arafah yang merupakan hari besar yang pertama yang diterangkan di hadis ini ya. Kemudian yang kedua ya, yaitu hari An-Nahar. Hari An-Nahar ini hari keberapa tadi? Tanggal berapa? Hari Arafah tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah. Kalau hari An-Nahar 10 kan? Ini berturut-turut ya. Ya. Baik. Di sini kita terangkan ada sekilas 6 ya dari keutamaan hari An-Nahar. Dan yang pertama tadi kan sudah diterangkan ya, satu di antara hari raya umat Islam. Ini juga diterangkan di hadis yang lain dari hadis Abu Daud, riwayat Abu Daud. Ya, kita bawakan di situ ya. Nah, dari riwayat Abu Daud ya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam As-Sahihah. Diterangkan di situ tatkala Nabi SAW itu hijrah ke Madinah dan datang ke kota Madinah ketika itu, ya orang-orang di Madinah ketika itu punya 2 hari yang mereka di situ bermain-main, bersenang-senang begitu, bergembira. Ya, Nabi tanya ketika itu, kata beliau, "Nah, ma hadzanil yaumani?" Ya, 2 hari apa yang kalian bergembira di sini? Nah, maka mereka berkata, qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya, kami dulunya itu memang bermain-main di situ, bergembira begitu ya, di masa-masa jahiliyah. Ya. Kemudian diterangkan di situ, faqala Rasulullah SAW, inna Allah qad abadalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian ya, hari yang lebih baik daripada 2 hari yang kalian berada di dalamnya itu. Yaitu diterangkan di situ yaumul adha, itu hari raya Idul Adha, dan yaumul fitr, hari raya Idul Fitri. Ya. Baik. Jadi ini 2 hari dimaklumi dalam Islam ya. Nah, 2 hari raya.
Dan Idul Adha dimaklumi di tanggal 10 Dzulhijjah dari hari raya yang merupakan hari besar umat Islam, yang dianjurkan untuk kita bersyukur kepada Allah, ya, bergembira, banyak memaafkan, dan ketika berjumpa dengan saudara kita saling mendoakan di situ. Baik. Kemudian yang kedua di antara keutamaan dari hari An-Nahr juga ini, dia merupakan hari yang dikenal dengan hari Haji Akbar. Ya. Itu diterangkan dalam Al-Qur'an, ya. Yaumul Hajjil Akbar. Ya, di surah At-Taubah, ya. Itulah hari An-Nahr. Dan ada hadis dalam masalah itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari, ya, dari Ibnu Umar, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqafan Nabi, atau diterangkan oleh Ibnu Umar di situ, waqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumun nahri bainal jamarat, fil hujjah atau fil hajjah allati hajja wa qala hadza yaumul hajjil akbar. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW berhenti ketika itu pada hari An-Nahr 10 Dzulhijjah di antara jamarat, ya, melempar jamrah nanti, ya. Itu memang ada amalan. Ya, ada jamrah Aqabah yang dilempar di hari An-Nahr. Di haji yang boleh haji di situ. Beliau bersabda ketika itu, "Hadza yaumul hajjil akbar." Ini merupakan hari haji yang paling besar. Ya, kenapa dikatakan hari haji yang paling besar? Sementara hari-hari haji itu kan banyak. Dari tanggal 8, ya, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari kan? Itu kan hari-hari haji namanya. Jadi orang jemaah haji itu hanya 6 hari saja sebenarnya ibadah hajinya. Hanya kan kalau sekarang kan banyak yang kesana kesini begitu kan, kunjungi ini, kunjungi itu. Tapi kalau pokoknya itu hanya 6 hari saja. Iya. Kalau mau ringkas hanya 5 hari saja. Iya. Kalau mau ingin pulang cepat bisa 5 hari dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sudah bisa pulang. Iya. Kalau ingin tinggal masih ingin tinggal juga tidak ada masalah, tinggal sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Baik. Itu dibahas rinci di masalah haji, ya. Baik. Dikatakan dia dari Haji Akbar. Kenapa dikatakan Haji Akbar tanggal 10 Dzulhijjah ini? Ya, kita terangkan di situ, ya, karena di situ terkumpul padanya dari manasik-manasik haji yang paling banyak. Ya, seperti melempar jamrah. Ya, jamrah Aqabah, ya, yang paling besar itu. Di situ juga ada menyembelih, ada bercukur, ada tawaf ifadah. Ya, ada sa'i antara Safa dan Marwah. Ini paling banyak didapatkan di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Dipahami, ya? Telah dikatakan dia Haji Akbar. Kemudian yang ketiga dari keutamaan hari An-Nahr, ya, dia merupakan hari pertama penyembelihan hewan korban. Segera dimaklumi, ya. Diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma nabda'u, ya, bihi min yaumina hadza an nusalli, thumma yarji'u fananhar. Faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana." Ya. Di mana kata Rasulullah SAW, sesungguhnya awal yang kita mulai pada hari ini dengannya yaitu kita salat. Maksudnya salat apa? Salat Idul Adha. Kemudian kita kembali lalu menyembelih. Jadi salat baru menyembelih, begitu kan? Ya, itu tuntunannya begitu, ya. Jangan dibalik. Jangan sembelih baru salat, tapi dia duluan salat baru menyembelih. Ya. Kata Nabi, siapa yang melakukan perkara ini, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Jelasin, ya. Jadi itu awal hari pertama sembelihan itu di hari An-Nahr 10 Dzulhijjah. Dan kemudian juga di antara keutamaan yang lain dari keutamaan hari An-Nahr, dia merupakan hari yang paling agung di sisi Allah. Ya, bahkan mengalahkan keagungan dari hari raya Idul Fitri. Ya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Ahmad dan selainnya dari Abdullah bin Amr atau dari Abdullah bin Qurat radhiyallahu taala anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'adzamal ayyami indallah yaumun nahr, tsumma yaumul qarn."
Ya, sesungguhnya seagung-agung hari di sisi Allah adalah hari An-Nahar. Kemudian hari Al-Qar, ini hari tanggal 11 Dzulhijjah. Ya. Baik. Kemudian di antara keutamaan juga yang lain dari keutamaan hari An-Nahar, dia merupakan hari yang terdapat padanya dari salat Idul Adha di malam ya. Dalam Al-Qur'an diterangkan situ, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Itu disyariatkan menyembelih bagi yang mampu. Baik, di hari An-Nahar itu. Kemudian yang keenam dari keutamaan juga dari hari An-Nahar, dia merupakan hari termulia di bulan Dzulhijjah. Ya. Bahkan dari hari yang termulia dalam setahun. Itu menurut pendapat sebagian ulama yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau seutama-utama hari dalam sepekan itu kan dimaklumi hari apa? Hari Jumat kan kalau sepekan. Ya. Nah, berdasarkan kesepakatan ulama kata Ibnu Taimiyah. Nah, adapun seutama-utama hari dalam setahun itulah hari An-Nahar. Itulah hari apa? An-Nahar. Beliau membawakan dalil hadis Abdullah bin Qurrat tadi yang kita bacakan. Ya. Inna a'dhamal ayyami indallah yaumun nahar thumma yaumul qar. Ya. Dipahami ya, walaupun sebagian ulama ada yang menguatkan hari Arafah ya. Ini dua pendapat ya dalam masalah ini. Baik, tapi kalau kita lihat kepada hadis tadi itu, maklum ya, hari An-Nahar itu lebih utama daripada hari Arafah. Daripada hari Arafah. Baik. Kemudian yang ketiga di sini dari hari-hari yang dikatakan hari-hari mulia, hari-hari besar, hari-hari agung, itu hari-hari tasyrik. Ya, tadi sudah diterangkan ya. Tanggal berapa hari-hari tasyrik? Tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya, itu ada bawakan ada sekitaran 4 keutamaan saja dari hari tasyrik. Ya, keutamaan yang pertama dimaklumi ya. Ini kan hari-hari raya dikatakan tadi dari hadis Uqbah bin Amir. Kemudian yang kedua dia merupakan hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Muslim dari Nubaisyah Al-Hudari. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrulillah." Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Ya, di situ ada takbir. Ya, dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi yang dikatakan tadi hadis dalam bab ini. Di antaranya hadis ini yang kita bacakan. Hadis Nubaisyah Al-Hudali. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrulillah. Itu hadis yang bisa dimasukkan dalam bab hadis yang telah kita bacakan tadi ini menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya, baik. Kemudian keutamaan yang ketiga dari keutamaan dari hari-hari tasyrik dimaklumi ya. Nah, ya, dia merupakan hari-hari yang disyariatkan untuk berzikir. Ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir khusus ataupun zikir yang umum. Ya, berupa tahlil, tahmid, ya, dan takbir. Ya, itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim dari asal pensyariatannya dikatakan di situ wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Surah Al-Baqarah ya, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terhitung. Di sini kata para ulama ahli tafsir, hari-hari yang terhitung itu maksudnya hari-hari apa tadi? Hari-hari tasyrik. Itu menurut kesepakatan ulama. Ya. Jadi dia merupakan hari-hari berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari keutamaan hari tasyrik, ya, dia merupakan hari-hari yang diharamkan padanya puasa. Ya, tadi kan dikatakan apa? Hari-hari makan dan minum kan begitu. Ya. Diharamkan padanya berpuasa. Ya. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Jangan mengqadha puasa di hari tasyrik ya. Itu dari hal yang diharamkan. Nah, berdasarkan hadis Nubaisyah tadi yang sudah kita bacakan. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrulillah. Baik. Ya, kemudian di situ ada di situ pengecualiannya, kecuali bagi jamaah haji yang tidak mendapatkan hewan sembelihan hadiyu begitu ya di haji tamattu atau haji qiran, maka mereka disyariatkan berpuasa di situ 3 hari di hari tasyrik dan 7 hari ketika mereka telah pulang
ke negerinya begitu 10 hari. Itu bagi siapa yang tidak mendapatkan apa? Hewan sembelihan di Mekah. Hadiah itu dikhususkan ya untuk jemaah haji saja. Tidak berlaku untuk selain jemaah haji. Baik. Jadi di sini sudah tergambar kepada kita ya. Jadi tadi kan kita terangkan keutamaan-keutamaan. Di situ kan tergambar juga kepada kita dari amalan-amalan soleh yang bisa diamalkan. Nah, dari hari-hari besar ini. Kita ulang tadi dari hari Arafah misalnya ya. Di hari Arafah apa dari amalan yang bisa disimpulkan? Coba antum sebut yang antum pahami tadi dari keutamaan yang sudah diterangkan. Apa di antara ibadah yang diamalkan di hari Arafah? Coba antum simpulkan. Ya? Yang pertama apa? Ayo, sebut saja yang sudah kita terangkan tadi. Yang pertama apa? Di hari Arafah. Ibadah apa yang pokok di situ yang kita amalkan? Berpuasa Arafah, ya Hasan. Itu kan jelas. Apalagi yang lain? Dan sudah diterangkan. Ayo. Di hari Arafah. Yang kedua apa? Bertakbir. Setelah salat apa? Subuhnya kan? Itu kita baca takbir situ. Tapi dia takbirnya sendiri-sendiri ya, tidak berjamaah. Setelah salam takbir dulu, baru membaca zikir. Ya. Baik. Apalagi ibadah yang lain khusus di hari Arafah? Ayo. Berdoa, gitu kan? Itu doa yang paling mustajab ya. Ada waktu-waktu doa yang mustajab di hari Arafah. Itu ibadah-ibadah khusus ya. Ada takbir yang takbir yang mutlak ya. Itu juga diamalkan di hari Arafah juga. Dari rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Itu dari sebagian ya amalan-amalan ibadah-ibadah yang bisa diamalkan di hari Arafah. Ya. Kalau ibadah umum kan banyak ya. Hal yang diwajibkan, yang disunahkan banyak sekali. Itu masuk dalam kategori amalan saleh juga. Yang dianjurkan di hari-hari 10 pertama Dzulhijjah ini. Tapi itu kesimpulan ya. Kalau di hari An-Nahr tadi apa ibadah yang lain yang bisa diamalkan? Ya, 10 Dzulhijjah. Yang pertama apa? Apa? Kasih keras suaranya. Ya, salat Id jelas kan? Segera dimaklumi. Dari salat Id di tanggal 9 atau 11 kan? Apalagi yang lain dari ibadah khusus? Ya, berkurban. Apalagi yang lain? Ya. Ya, dia hari bergembira kan? Dia makan, minum, berlapang-lapang, tidak ada masalah situ. Ya. Dia panggil teman-temannya, ya saudara-saudaranya, keluarganya untuk makan dan minum. Ya, maafkan, tidak ada masalah di situ ya. Karena dimaklumi di hari-hari itu biasanya hati-hati manusia itu terbuka begitu kan? Terbuka. Baik. Itu kalau bagi selain jemaah haji ya. Kalau dia jemaah haji kan itu ada rincian-rinciannya di masalah manasik haji. Yang tidak perlu kita bahasin ya. Karena kita kan tidak berhaji. Baik. Dan juga di hari An-Nahr juga ada tetap tadi ada takbir apa? Takbir muqayyad yang dibaca setiap selesai salat 5 waktu. Ini kan berlanjut sampai berapa hari di situ? 5 hari kan? Ya, dari hari Arafah subuhnya mulai di situ tadi hari An-Nahr sampai hari-hari akhir hari Tasyrik tanggal berapa tadi? 13 Dzulhijjah di selesai salat Asar. Kan begitu. Jelas ya? Baik. Itu dari ibadah-ibadah khusus ya yang diamalkan di hari An-Nahr. Ya, salat Idul Adha, berkorban bagi yang mampu. Ada takbir yang dibaca tadi juga di takbir muqayyad atau takbir mutlak juga tidak ada masalah. Itu masih 10 pertama Dzulhijjah semuanya. Jelas ya? Baik. Baik, kemudian masuk tadi di hari-hari tasyrik. Ya, di hari tasyrik apa yang bisa diamalkan?
dari ibadah khusus. Tadi sudah diterangkan. Yang pertama apa tadi? Ya, masih hari-hari makan dan minum. Dia jamu orang-orang di situ kalau dia mampu begitu ya. Itu dari ibadah. Yang kedua apa lagi tadi? Ya, masih hari-hari berzikir juga kan? Ya, membaca takbir, tahmid, tahlil. Ini paham ya? Di setiap salat 5 waktu ya masih ada takbir apa tadi? Muqayyad yang terikat. Baik. Kemudian di hari ini juga dari ibadah seorang dia tinggalkan puasa. Ya, tidak boleh dia apa? Berpuasa di hari-hari tasyrik. Kecuali tadi kalau bagi yang dikecualikan tadi ya, bagi jamaah haji yang tidak mendapatkan apa? Hewan hadiu, sembelihan di Mekah. Baik. Jadi itu kesimpulan-kesimpulan yang bisa diamalkan di hari Arafah, di hari An-Nahr dan di hari-hari tasyrik. Baik. Sekarang kita masuk di faedah hadis ini terakhir dari pembahasan kita. Ya sudah 5:30 ya. Kita selesaikan sedikit lagi. Baik. Di situ kita terangkan ada 8 faedah dari hadis yang telah kita bacakan. Faedah yang pertama keutamaan hari Arafah, hari Nahr dan hari-hari tasyrik tadi ya sudah kita bacakan semuanya. Kemudian yang kedua diterangkan di sini juga sebagian hari itu ada yang diutamakan oleh Allah di atas hari-hari yang lainnya. Ini hari-hari besar ya. Hari Arafah, hari Nahr, dan hari-hari tasyrik yang sudah diterangkan tadi keutamaannya. Kemudian yang ketiga dari hadis ini juga diterangkan kepada kita, hari Arafah itu termasuk dari hari raya bagi yang menunaikan ibadah haji. Karena di sana mereka makan minum. Dipahami ya? Adapun tadi bagi yang tidak berhaji itu disunahkan apa? Berpuasa. Kemudian yang keempat dari hadis ini juga diterangkan kepada kita sunahnya berbuka di Arafah bagi yang berhaji. Itu menurut pendapat kebanyakan ulama. Iya. Kemudian yang kelima dari hadis ini juga diterangkan kepada kita haramnya berpuasa pada hari Nahr atau 10 Dzulhijjah ya. Ini kan hari raya, tidak boleh berpuasa di situ. Hari yang diharamkan berpuasa. Kemudian yang keenam dari hadis ini juga diterangkan kepada kita keutamaan puasa di hari-hari keutamaan puasa di hari-hari tasyrik, bukan berpuasa di situ ya. Keharamannya tadi bukan keutamaan. Keharaman berpuasa di hari-hari tasyrik, kecuali bagi yang tidak mendapatkan apa tadi? Hadiah. Keharaman berpuasa di hari-hari tasyrik. Karena dia kan dikatakan tadi ayyamu aklin wa syurbin, sama semuanya. Hari-hari makan dan minum. Yang ketujuh di situ diterangkan penjelasan keutamaan Islam. Dikatakan tadi iduna ahlal Islam. Ini merupakan hari-hari raya kita umat Islam. Jadi hari raya itu banyak ya. Ya, kalau yang dimaklumikan hari raya besar itu kan 3 ya. Ada hari raya sepekan, itu hari apa? Hari Jumat. Kalau tahunan ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau dikatakan hari-hari yang diharamkan berpuasa, ada berapa semuanya? Ada 5. Ya, kalau hari-hari yang diharamkan apa? Berpuasa. 2 hari raya tambah 3 hari apa? Tasyrik. Itu hari yang diharamkan ya. Berpuasa secara umum begitu. Idul Fitri, Idul Adha, sama 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 apa? Dzulhijjah. Itu kan dikatakan tadi hari-hari makan dan minum. Tapi ingat tadi ada pengecualian bagi jemaah haji yang tidak mendapatkan hadiah, maka mereka ada syariat puasa 3 hari di situ sampai selesai. 7 harinya dia lanjutkan di mana? Di rumahnya. Baik. Kemudian di sini juga diterangkan terakhir dari faedah hadis pembagian dari makna Islam. Dikatakan tadi iduna ahlul Islam. Di sini maksudnya Islam yang bermakna khusus. Islamnya Nabi SAW ya, bukan Islam yang bermakna umum. Baik. Ini sekilas tentang hadis tadi yang telah kita terangkan ya. Baik. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Silakan. Di belakang juga bisa ditulis ya kalau ada yang ditanyakan. Nanti dikirim dikasih anak-anak yang bisa bawa. Atau ditaruh aja di bawah hijab itu. Di Google Meet juga kalau mau bertanya bisa ditulis di
kolom chatnya di situ ya. Nah. Oh, lebihnya. Baik. Jadi kesimpulan kita di sore hari pelajarannya di malam tadi ya, kita telah terangkan keutamaan 5 hari tadi. Ya, hari Arafah, hari Nahar, dan 3 hari Tasyrik, dan juga sekaligus tadi sudah diterangkan ibadah-ibadah ya khusus yang disyariatkan di situ ya. Di hari Arafah, di hari Nahar, dan di hari-hari apa? Tasyrik. Baik. Itu kesimpulan pembahasan kita di sore hari ini. Baik. Itu ada 2 lembar ya yang tuh ambil itu yang lembar yang keduanya itu amalan-amalan di bulan Dzulhijjah ya. Itu masih berkaitan dengan pembahasan tadi itu. Jadi kalau tadi ada rincian yang kita terangkan ada di situ di lembaran yang kedua seputar amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Baik. Tidak ada jelasnya, saya kira. Di sini, tidak ada ya. Kita tunggu yang dari belakang kalau misalnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir ini takbir. Apakah mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah mulainya zikir? Ya kan diterangkan di ayatnya itu ya. Sini ada bertanya masalah zikir yang dibahas tadi itu. Apakah dimulai dari 1 Dzulhijjah atau bagaimana? Ya, tadi kan yang kita bahas itu dari awal Dzulhijjah. Itu kan ada syariat bertakbir. Ya, bertakbir ya. Ibnu Umar, Abu Hurairah itu kan bertakbir di pasar-pasar begitu kan? Ketika mereka keluar ke pasar. Ya, takbir yang umum yang telah kita maklumi itu bisa juga, tidak ada masalah dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dijaharkan takbirnya bagi laki-laki ya. Bagi perempuan itu disirkan saja, cukup dirinya yang dengar saja. Ya, jadi ini dibaca dari awal Dzulhijjah, dibaca ya dari ketika sudah terlihat hilal sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu berlaku siang malam dibaca ya. Nah, dimanapun kita berada, mau naik kendaraan, ya kita berjalan, berbaring, itu diperbanyak di situ. Karena dikatakan di hadis yang lain kata Nabi SAW, "Fa'aktsiru fihinna minat tahlil, ya, wat takbir, wat tahmid." Perbanyaklah kata Nabi di hari-hari 10 Dzulhijjah ini dari takbir, ya, dari tahlil, takbir dan tahmid. Ini tambahan lagi yang lain di sini ya. Ya selain takbir ada juga bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga diperbanyak dibaca. Dipahami maknanya di situ ya. Itu juga disyariatkan diperbanyak dibaca. Ya. Takbir, tahlil dari tahlil ya. Kemudian yang ketiga tahmid. Ya, tahmid itu bacaan alhamdulillah. Ya, ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hari-hari yang mulia ya. Kita itu banyak bersyukur kepada Allah, masih diberi umur untuk hidup di hari-hari yang termulia di kehidupan dunia ini. Itu jenis takbir atau zikir ya. Jadi ada bentuknya apa tadi? Takbir,
ada tahlil, ada apa? Tahmid. Ya. Kemudian tadi kalau kita bicara masalah takbir secara khusus, itu kan terbagi dua ya. Ada takbir mutlak, ya tadi berlaku ya dari tanggal 1 Dzulhijjah, ya sampai tanggal 13 apa? Dzulhijjah. Ada yang kedua takbir muqayyad. Itulah tadi yang kita bahas. Takbir yang terikat dengan waktu dan tempat. Itu dimulai kapan tadi? Di subuh, setelah subuh, salat subuh di hari apa? Arafah. Ya, 9 Dzulhijjah. Dipahami ya? Itu namanya takbir muqayyad, dibaca setelah salam. Ya. Tapi dibaca masing-masing ya, tidak berjamaah. Ya, jumlahnya berapa dibaca aja. Kalau bisa diganjilkan aja. Ya, bilangan-bilangan takbir tadi itu diganjilkan. Itu yang paling utama. Baik. Ini dibaca setiap selesai salat 5 waktu. Dari salat subuh di hari Arafah, ya terus berlanjut zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya terus berlanjut. Hari An-Nahr juga, hari 11 Dzulhijjah 12 sampai 13. Ya, pas 13 itu hanya berakhir di apa? Selesai salat asar. Ya, di sore hari di tanggal 13 Dzulhijjah. Itulah yang dikatakan takbir muqayyad. Dibaca terikat dengan waktu dan tempat. Setelah salat 5 waktu. Ya, setelah salam ya, dibaca takbir muqayyad itu. Baik. Bagi laki-laki dijaharkan, bagi perempuan disirkan saja. Jelas ya? Baik. Itu di antara amalan saleh ya yang diamalkan dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah tadi ya. Ini yang kadang kita lalai banyak ya. Ya, kadang jarang yang bertakbir atau dia bertahlil, dia baca tahmid jarang. Hal ini dari ringkas-ringkas, dari ucapan-ucapan yang ringkas-ringkas, tapi jarang kita amalkan. Jarang kita amalkan. Padahal dia gampang diucapkan di lisan. Tapi kalau dia sudah tahu ilmunya seperti ini, dia amalkan. Ya, hendaknya diamalkan walaupun sedikit. Kalau bisa dia perbanyak agar dia mendapatkan pahala di hari-hari yang mulia ini. Baik. Segera dulu mungkin ya, kalau sudah tidak ada lagi. Waktunya juga sudah mau hampir maghrib. Kita akhiri majelisnya, dan mungkin banyak kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.